Baik, perkenalkan nama lengkap saya Florentina Eldanisa Tisera dan nama anggota yaitu Maria Yunita Seran dan Divriani Harlinda Bau. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pesisir atau Pupu di Kabupaten Belu. A. Perbedaan masyarakat nelayan dan petani di daerah atau Pupu. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih merupakan akses terbuka. Karakteristik seperti menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Namun yang dijelaskan bahwa kondisi masyarakat nelayan sama seperti masyarakat petani. Masyarakat nelayan tersebut memiliki sifat dan masyarakat tani, yakni bahwa sifat usaha yang kecil dengan peralatan dan pasar organisasi yang sederhana. Dengan menekankan pernyataannya bahwa masyarakat nelayan yang sama dengan masyarakat petani pada akhirnya menggolongkan masyarakat nelayan dalam komunitas desa petani dan desa-desa, serta memiliki karakteristik yang sama dengan masyarakat adat. Kerangka berpikir yang dibangun dengan landasan teori yang senada kiranya akan menghasilkan pemahaman yang bulat. B. Karakteristik sosial masyarakat pesisir di daerah atau Pupu. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Belu yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Kabupaten Belu tidak terlepas dari persoalan kemiskinan masyarakat pesisir. Potensi yang terdapat di pesisir antara lain ternak, budidaya rumput laut, garam, dan tambak air laut, di mana potensi ini sesungguhnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila dikelola dengan baik oleh masyarakat. Kawasan pesisir Kabupaten Belu dihulu oleh masyarakat pesisir yang berprofesional sebagai penangkap ikan, petani atau ternak, dan pengeksploitasi jaka lingkaran pesisir lainnya. C. Klasifikasi nelayan. Kabupaten Belu memiliki 2 kecamatan yang berada di daerah pesisir laut yang merupakan fokus sektor perikanan laut. Sedangkan untuk perikanan darat terbesar di kecamatan lainnya. Kabupaten Belu memiliki potensi perikanan baik laut maupun darat, khususnya yang berasal dari tambak untuk dikembangkan. Pada tahun 2017 ini, jumlah produksi perikanan laut 1.513,7 ton dan perikanannya sebanyak 145,3 ton. D. Struktur sosial masyarakat pesisir atau Pupu. Struktur sosial masyarakat nelayan di atau Pupu, Kabupaten Belu. Masyarakat nelayan di pesisir kota atau Pupu pada awalnya merupakan komunitas yang kecil yang masih berada pada tahapan perkembangan awal. Struktur masyarakat pesisir yaitu tahapan hunting dan fighting, sederhana tanpa motorisasi dan jaringan pemasaran di daerah lokal saja. Konsep struktur wilayah yang membentuk susunan pelapisan dan pola hubungan antara orang-orang yang terikat dalam suatu sistem sosial yang dibatasi atau dikendalikan oleh norma-norma atau pola-pola tingkah laku yang disepakati bersama. E. Stratifikasi sosial masyarakat pesisir atau Pupu. Stratifikasi sosial masyarakat nelayan di Kabupaten Belu atau Pupu merupakan lapisan masyarakat yang terdiri dari buruh nelayan yang dimana bentuk stratifikasi sosial tersebut terbentuk adanya sebuah dasar stratifikasi sosial dengan ukuran kekayaan, ukuran penghormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan dalam bentuk stratifikasi sosial yang ada di Kabupaten Belu dibagi menjadi stratifikasi sosial yaitu yang pertama, stratifikasi juragan yang terdiri dari juragan pengusaha, juragan sebagai mata pencarian pokok, dan juragan sebagai sambilan. 2. Juragan sebagai kuli. Selanjutnya, stratifikasi sosial masyarakat buruh nelayan terdiri dari nahkoda, teknisi, dan ABK. Dari kedua stratifikasi sosial terdapat 2 ukuran stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran kekayaan dilibatkan untuk juragan yang dimana
dijadikan ukuran kekayaan tertinggi di masyarakat Belu dan ukuran ilmu pengetahuan untuk buruh nelayan yang mempunyai keterampilan yang memadai, bukan karena sekolah tetapi karena keterampilan dalam menguasai bagaimana keadaan alam yang di laut dan memperbaiki kerusakan pada kapal. F. Budaya bahari. Salah satu objek wisata yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Belu adalah kawasan wisata kolam susu dan Teluk Gurita. Kawasan ini memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selain nilai sejarah dari kolam susu, juga kondisi pantainya dan pemandangannya ke arah laut di sepanjang Teluk Gurita nilai visualnya tinggi. Kawasan ini dirancangkan oleh pemerintah Kabupaten Belu dan akan segera dikembangkan. Pengembangan kawasan wisata ini perlu didahului dengan kajian secara teliti tentang kondisi kawasan wisata kolam susu dan gurita. G. Sistem kelembagaan bahari di daerah atau pupu. Kawasan tersebut telah tersedia sarana dan prasarana baik dasar, baik yang langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan pariwisata. Identifikasi potensi ini paling penting karena berkaitan dengan pengembangan strategis kawasan wisata. Konsep pemanfaatan ruang memiliki kaitan erat dengan potensi kawasan baik secara fisik maupun potensi sosial budaya masyarakat setempat. Pengembangan kawasan wisata kolam susu dan gurita dibagi dalam beberapa zona sebagai sebuah model yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penataan kawasan tersebut. Yang pertama, zona 1. Kawasan pintu gerbang atau gapura. Zona 2, penataan kawasan Gua Maria. Zona 3, penataan kawasan kolam susu dan sekitarnya. Zona 4, penataan kawasan pemancingan dan pemandian daerah Aidila. Zona 5, kawasan PLTU, penghijauan di sisi kiri kanan, refinement pantai dan penghijauan bakau. Zona 6, kawasan pantai Auftuit, patung Meokaliduk, dan zona ke-7, Teluk Gurita. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.